Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini Chef Hidayat, saya Yunaidi Kristiawan Sahari dan Mas Harul Parasat akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu implementasi algoritma SAO dalam membuat sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada SMK berbasis web. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan ajaran baru setiap tahunnya, seluruh sekolah di Indonesia mengadakan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru ini dilakukan dengan cara menyeleksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh sekolah, termasuk juga dalam pemilihan jurusan yang berada di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Namun, pada kenyataannya, proses pemilihan jurusan masih dikerjakan secara manual. Akibatnya, memerlukan waktu cukup lama untuk melihat hasilnya dan tidak akurat terhadap jurusan yang sesuai bagi siswa baru. Alhasil, banyak dari siswa baru tersebut gagal dalam proses pembelajaran atau drop out dari sekolah. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini menggunakan nilai tes siswa baru dan jurusan-jurusan yang terdapat pada SMK. Kedua, algoritma yang dipilih yaitu Simple Additive Weighting atau SAO. Yang ketiga, bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Dan selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini nomor 1 yaitu apa itu sistem pendukung keputusan atau SPK. Selanjutnya, apa itu Simple Additive Weighting. Berikutnya, bagaimana implementasi algoritma SAO ke dalam sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan berbasis web. Selanjutnya, bagaimana mengevaluasi kinerja algoritma sistem additive weighting pada sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan berbasis web. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui sistem pendukung keputusan, mengetahui algoritma simple additive weighting, mengimplementasikan algoritma simple additive weighting ke dalam sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan berbasis web. Yang terakhir itu melakukan evaluasi kinerja algoritma simple additive weighting pada sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan berbasis web. Berikutnya manfaat. Yang pertama, membantu panitia penerimaan siswa baru dalam pemilihan jurusan bagi siswa baru di SMK. Yang kedua, membantu siswa baru dalam penetapan pemilihan jurusan berdasarkan minat dan kemampuannya. Dan yang ketiga, membantu peneliti dalam mengembangkan ilmu yang didapat dari sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan SMK. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan. Apa itu sistem? Menurut Nurlela, ETAL 2019, mengartikan sistem adalah kumpulan bagian yang saling terhubung dan bertanggung jawab dalam pengolahan masukan kemudian menghasilkan keluaran. Selanjutnya, keputusan. Apa itu keputusan? Keputusan adalah tindakan dalam pemecahan suatu masalah. Dan sistem pendukung keputusan adalah merupakan sistem berdasarkan komputer yang terdiri dari sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah yang saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya membahas algoritma yaitu Simple Additive Weighting atau SAO. Menurut Hartoyo 2013, Simple Additive Weighting atau SAO diketahui juga dengan sebutan penjumlahan terbobot. Menurut Basyaib, metode SAO merupakan metode yang terkenal dalam pembuatan keputusan dan banyak digunakan dalam keadaan multiple attribute decision making atau MADM. Dan menurut Istiqomah, Sujito dan Widianti, metode SAO ini dapat digunakan dalam pembuatan keputusan. Hasil perhitungan metode ini akan memperoleh nilai terbesar sebagai hasil yang terbaik. Adapun tahapan Simple Additive Weighting, terdapat 5 langkah dalam menggunakan tahapan SAO ini untuk memilih alternatif terbaik yang dijabarkan oleh Adriendi dalam Mutakin et al. Yaitu 1. Memastikan alternatif, yaitu alternatif yang kelak akan mempunyai nilai terbaik. 2. Memilih kriteria, opsi alternatif paling baik akan dipengaruhi oleh faktor kriteria. 3. Memilih dan menormalkan bobot kriteria. Artinya, bobot nantinya diberikan kepada setiap kriteria yang berpengaruh terhadap opsi alternatif paling baik. 4. Membuat dan menormalkan matrik keputusan, yaitu matrik keputusan dibentuk dari alternatif dan kriteria. Setelah terbentuk matrik selanjutnya, gunakan rumus benefit 1 dan untuk cost yang rumus berikutnya untuk menormalkan matriks. Dan yang terakhir, yaitu menghitung nilai alternatif. Nilai alternatif dihasilkan dari penjumlahan hasil semua kriteria yang didapat
dari perkalian kriteria ternormalisasi dengan bobot. Kemudian hasil penjumlahan tersebut akan membuat nilai akhir pada alternatif. Saya lanjutkan ke pemrograman web. Di sini ada PHP. Menurut Nugroho, 2018 PHP adalah bahasa pemrograman yang berbentuk scripting. PHP ini menggunakan sistem kerja interpreter di mana pengertiannya adalah pada saat program dijalankan, script tidak harus diubah ke dalam source code. Kemudian ada HTML. HTML di sini menurut Nugroho 2018 HTML adalah sebuah bahasa scripting dasar yang bertujuan untuk menuliskan halaman website dan dapat berjalan dengan skrip pemrograman lainnya. CSS menurut Kadir 2015 CSS adalah lembaran kode-kode yang mengatur penampilan elemen-elemen pada hypertext markup language atau HTML. Perancangan basis data HTML. Basis data menurut Patasia, basis data adalah kelompok data yang saling berkaitan yang disusun sedemikian rupa supaya dapat digunakan kembali dengan mudah dan cepat. SQL menurut Kadir dan Triwahyuni tahun 2003, SQL adalah bahasa yang dipakai untuk menggunakan basis data yang termasuk kreasional. IRD menurut Sudibyo tahun 2014, IRD adalah suatu model yang digunakan untuk menerangkan ikatan data dalam basis data menurut objek-objek dasar data yang memiliki ikatan antar relasi. Kemudian penelitian terkait. Fitriani et al. Tahun 2020. Dalam jumlah jurnalnya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan pada SMK YMIK Joglo Yogyakarta Barat menggunakan metode Simple Additive Weighting. Kemudian Istiqomah Sujito dan Widiani tahun 2016. Dalam jurnalnya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan pada SMK Negeri 1 Purwosari menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Mutakin et al. Tahun 2016 dalam jurnalnya berjudul Model Analisis Pengambilan Keputusan Peminatan di SMA menggunakan metode SAW. Kemudian ada Nurlela et al. 2019 dalam jurnalnya berjudul Penyeleksian Jurusan Terfavorit pada SMK Sirajul Falah dengan metode SAW. Ulfatun Hasanah dan kawan-kawan tahun 2018 dalam jurnalnya berjudul Indikator Pemilihan Jurusan pada SMK Nusantara menggunakan metode SAW. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah bahan penelitian. Data yang digunakan adalah data dummy atau contoh data. Data siswa baru yang memiliki hasil tes masuk dan data jurusan pada sekolah menengah jurusan SMK. Lalu selanjutnya adalah peralatan penelitian di mana kelompok kami menggunakan notebook dengan spesifikasi prosesor 8 core dengan kecepatan 3,3 GHz, RAM-nya sebesar 16 GHz, sementara penyimpanan menggunakan SSD sebesar 512 GB. Untuk perangkat lunaknya yang digunakan adalah web browser, kedua adalah software XM, yang ketiga adalah text editor. Untuk waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di UBP Karawang sejak bulan September 2020. Uraian penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk prosedur penelitian, pada penelitian ini kami menggunakan prosedur penelitian Software Development Life Cycle atau SDLC dengan metode waterfall. Lalu dalam sistem yang dibuat dimulai dengan analisis dan pengumpulan data, lalu membuat desain sistem, pengkodean dengan menyisipkan algoritma simple additive weighting, SAW pada source code PHP dan basis data MySQL. Kemudian melakukan pengujian sekaligus evaluasi terhadap sistem yang dibuat. Selanjutnya adalah analisis dan pengumpulan data. Penelitian bersumber dari analisis data yang dilaksanakan melalui studi literatur yang berkaitan dengan pemilihan jurusan dengan metode SAW. Penelitian ini menggunakan data dummy berupa hasil tes masuk siswa baru dan jurusan pada sekolah menengah kejuruan. Data tersebut diolah menggunakan algoritma SAW, kemudian menghasilkan alternatif terbaik berupa rekomendasi jurusan. Lalu desain sistem, kami menggunakan permodelan UML atau Unified Modeling Language dan Entity Relationship Diagram atau ERD. UML akan menghasilkan desain untuk website, sementara ERD akan menghasilkan desain untuk basis data. Kemudian dalam pengkodean dan implementasi algoritma SAW, kami menggunakan pemrograman PHP yang berdasarkan desain yang telah dibuat.
Algoritma simple additive weighting ini disisipkan dalam tahap pengkodean. Selain membuat kode program, sistem yang dibuat menggunakan basis data MySQL untuk menyimpan data. Yang terakhir adalah pengujian. Pengujian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengujian dilakukan untuk melihat apakah sistem yang dibuat berjalan sesuai dengan fungsinya dan memastikan tidak ada bug atau error pada saat program dijalankan. Setelah tahap pertama selesai, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pengujian untuk melihat hasil keluaran terbaik dari data yang dimasukkan. Data yang dimaksud adalah penerapan algoritma SAW yang disisipkan dalam program untuk pemilihan jurusan berdasarkan minat dan kemampuan siswa baru. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.